Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading lagi seperti biasa. Sebelum reading kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini kita akan pakai lilin purifying ya untuk cleansing energi kalian. Aku belum bikin lilin, jadi lilin yang aku pajang punya Mbak Haikal, di linknya dia kita pakai aja dulu. Agak sibuk aku berapa hari ini, ditambah kemarin kan agak nggak enak badan. Besok aku bikin lilin lagi untuk kalian. Oke, seperti biasa kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, kita buang dari mulut 3 detik sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh sini. Kristalnya nggak terlalu kelihatan ya. Kita hari ini tuh pakai kristal black tourmaline segede gaban, enak buat ngelempar bagong. Enak buat ngelempar orang yang macem-macem, ya kan? Oke. Baru awal Mami udah ngajak canda aja. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku, baru saja mampir. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Kalau nggak dirasa nggak ada manfaatnya, minggat aja. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Oh iya, nanti menjelang puasa gift sama thanksnya akan dibuatkan paket sembako buat orang-orang yang membutuhkan. Makasih banyak ya buat kalian semua. Oke, I love you all, I love you sekebon. Nanti kalau lupa bilang I love you, ada yang komen, Mami kok nggak bilang I love you malam ini. Oke, kita cek energi kamu dan dia. Seperti biasa, readingan aku always tentang kamu dan dia ya. Aku juga disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Harus bijak ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin juga silakan, ada linknya di situ. Kalian bisa klik ya. Oke, ini energi dia dan energi kamu. Kenapa energi dia ada tower? Ada apa ini? Ada that, ada judgment. Wih. Oh ya, sejak full moon kemarin ya, ini banyak energi mantan-mantan kalian atau orang-orang di masa lalu kalian yang pernah nyakitin kalian lagi dihadapkan situasi kayak karma atau balasan-balasan lah dari semesta ya. Jadi kalau kalian juga di posisi yang sama pernah nyakitin orang, berarti kalian juga dapat. Canda ya, bukannya ngeledek Mami. Jadi kalau ada sebutan karma, jangan komen mana karmanya nih, karena kita nggak lagi membahas karma. Jadi aku nggak perlu ngulik tentang karmanya. Mau seberapa jam kalau dibahas, ya nggak? Suka banget kalian kalau udah masalah karma. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia. Di sini ada Seven of Cup. Hubungan cinta yang penuh dengan pilihan opsi atau hubungan yang penuh dengan keinginan-keinginan yang mungkin sulit untuk terrealisasi atau keinginan-keinginan yang merugikan salah satu pihak juga bisa ya. Energi dia di sini ada judgment, kan? Ya, ada takdir hidup yang harus dia tuntaskan, jalani.
ya, lagi banyak yang seperti ini nih, jatuh down atau lagi terpuruk energinya. Mungkin ini adalah kayak karma dunia yang harus dia jalanin, atau ada hal-hal yang dia petik ya dari dia, apa yang dia lakukan. Judgment ini juga beberapa sampai yang ekstrimnya, mungkin ada yang berpisah, bercerai, atau ada hal-hal yang benar-benar terjadi yang namanya keretakan, mengulang kembali circle baru ya. Kemudian ada tower nih, ada shocking moment yang terjadi dalam diri mereka, berarti ada sesuatu yang gak baik-baik saja ya. Ada yang ambiar dalam kehidupan mereka atau dalam diri mereka. Kemudian di sini ada death, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada keterpaksaan yang suka tidak suka harus dilakukan, di mana mereka harus meninggalkan situasi yang lama untuk masuk ke babak baru, ya. Karena mungkin situasi yang lama ini sudah tidak kondusif lagi buat mereka, tapi sepertinya mereka sulit untuk meninggalkan itu. Kenapa? Mungkin merasa di zona nyaman, tapi ya nggak tahu. Apapun yang harus ditinggalkan, misalnya udah nyaman nih sama pekerjaan, tapi ternyata diberhentikan. Kita ambil contoh kecil ya, bukan semuanya di situ. Jadi misalnya udah nyaman sama pekerjaan itu, tapi saking nyamannya mungkin males-malesan sehingga dia dikeluarkan, dan dia harus mengulang sesuatu yang dari zero lagi, itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi kayak ada yang harus dia tinggalkan, tapi sebenarnya dia belum mau meninggalkan itu, kayak nggak suka gitu ya, kayak belum mau. Nah ini juga bisa kalau tentang perasaan, ada yang harus dia tinggalkan tapi dia belum mau sebenarnya meninggalkan tentang perasaan itu ya. Jadi hatinya lagi ambiar, lagi kacau. Energi kalian di sini ada the world ya, ada babak baru, dunia baru yang sedang masuk ke dalam diri kalian. Di sini juga ada proteksi diri yang sedang kalian lakukan ya, ada zona nyaman juga yang sudah kalian dapatkan saat ini. Kemudian ada King of One. Udah nyaman-nyaman, masih aja memantau, masih aja mengamati, masih aja ada hal-hal yang berkaitan dengan situasi masa lalu ya. Jadi kalau hadapnya ke kiri berarti masih terkenang dengan situasi masa lalu, hadapnya ke kanan berarti mau menuju ke dunia baru ya. Jadi walaupun kalian nyaman, walaupun kalian menjalani kehidupan kalian dengan zona baru kalian, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal di mana kalian teringat akan seseorang. Ada Eight of Cups, transformasi ya. Apakah ini transformasi secara harfiah? Mungkin ada yang merencanakan perjalanan, atau baik perjalanan kerja ataupun perjalanan keinginan untuk cuti atau libur ya. Tapi kalau jika ini tentang perasaan kalian, artinya memang ada transformasi, the word tadi, dunia baru, berarti kalian lagi memang pingin move on atau pingin meninggalkan satu babak lama dalam kehidupan kalian untuk maju menjadi orang yang lebih shiny, lebih bersinar, lebih glowing gitu. Kita lihat ya kondisi kalian apa. Oke, di sini ada hunger. Kemudian ada success. Kemudian ada energi. Kemudian ada faith. Jatuh 2, masukin lagi. Kita butuh 1 aja. Kemudian di sini ada consciousness. Bottom of the deck energi kalian di sini ada caution. Kenapa caution sering banget keluar? Nggak di kartu ini, nggak di kartu yang lain. Ya. Peringatan, warning. Artinya hubungan kamu sama dia, kalian sudah tahu sendiri. Ada warning, ada peringatan. Ini ada gambar segitiga. Third party lagi aja. Ya, hubungan yang penuh dengan gelombang, pasang surut, naik turun, on and on, off, on off, block, unblock, sampai goblok. Oke, di sini dengan hunger, ya ini hunger ini ada yang, kalau hunger kan bahasa harfiahnya lapar ya.
kelaparan. Artinya ada yang memanfaatkan dari sesuatu yang bisa dia dapatkan, dia butuhkan, seperti itu. Bahkan di sini ada yang mungkin hubungannya egois, hanya mengambil sesuatu untuk diri dia sendiri. Sekalipun misalnya kalian ada yang di circle join bareng, kerja bareng, dia lebih mengutamakan keuntungannya buat diri sendiri, seperti itu. Sulit untuk diajak bekerja sama, dan orang ini adalah orang yang masih berada di situasi penasaran. Artinya dia masih mutar-mutar, masih pingin, haus, lapar, mencari ini, mencari itu, mencari gairah, mencari pertualangan-pertualangan dalam hidup dia, atau dalam hal-hal yang menurut dia itu adalah sesuatu yang mengasihkan, ya. Kemudian di sini ada sukses, ya. Ini ada dualitas. Salah satu di sini ada yang sukses, salah satunya biasa aja atau bahkan tidak sukses. Sehingga ada salah satu pihak di sini yang mengangkat salah satunya untuk naik derajatnya atau sejajar posisinya, ya. Atau ada situasi di mana kamu membuat dia jadi seseorang yang sukses atau dipandang di lingkungannya atau di lingkungan pekerjaan, ya. Hubungan ini yang aku lihat sih energinya kuat satu sama lain, ya. Kalian punya strong connection, tapi kadang-kadang strong connection aja pun tidak cukup jika tidak didukung dengan yang namanya kepercayaan satu sama lain, atau hal-hal apa nih yang kira-kira mendukung, ya, terutama kejujuran biasanya. Kemudian di sini ada faith, ada keyakinan. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sedang terjadi, hubungan ini meletakkan salah satu pihak meletakkan pada satu keyakinan bahwa suatu saat ada ending atau ada happy ending yang akan terjadi dalam hubungan ini. Tapi sayangnya dengan consciousness ini terjadi kesadaran di tengah jalan. Jadi walaupun tadi punya keyakinan, walaupun punya strong connection, tapi nggak tahu entah kenapa, entah ada apa, terjadi kesadaran, ya. Mungkin kesadaran bahwa hubungan ini kayaknya nggak perlu dilanjutin. Dia ini ternyata begini. Orang ini begini. Sehingga ada kesadaran-kesadaran untuk healing atau bahkan untuk melakukan suatu perubahan-perubahan sikap terkait dengan hubungan kalian. Itu dia hubungan kalian. Kita lihat dari tarotnya, ya. Ada The Empress, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Hangman, gondal gandul. Ya, ada hubungan yang tanpa kejelasan, ada hubungan yang menggantung tanpa status, tapi hubungannya memang nyaman. Ya, hubungannya memang kuat chemistry-nya. Aku nggak tahu ini kemarinnya atau saat ini masih ada. Ya. Ada perbedaan usia antara kamu dengan dia, dan perbedaan ini tidak tanggung-tanggung, jauh sekali. Terutama di sisi si Empress. Empress itu adalah wanitanya, biasanya single parent, ya, atau wanita kalau tidak single parent, tidak single mother, dia memang wanita bisa jadi punya pasangan tapi dengan status, dengan kemapanan yang jauh di atas rata-rata, ya. Jadi ada kenyamanan-kenyamanan berkaitan dengan support system dalam hubungan ini, ya. Terjadi pertemuan-pertemuan tapi ada maunya. Three of Coin ini tentang pertemuan, tapi pertemuan ini akan dilakukan jika tidak mendapatkan apa-apa, cuman ketemu ngobrol doang, nggak ada sesuatu yang memacu adrenalin atau nggak ada sesuatu yang didapatkan, males buat ketemu. It mean artinya memang selalu terjadi pertemuan antara kamu dia, tapi ada somethingnya dan kamu tahu something itu apa. Apakah hubungan ini tentang gairah, tentang seksual chemistry-nya, atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan
Ya tadi support system itu berkaitan dengan mungkin kamu memberikan dia hadiah ya, atau uang, atau apapun yang bisa benar-benar membuat dia merasa nyaman dengan pemberian-pemberian yang kamu berikan. Four of Coin juga menggambarkan tentang hubungan yang stuck, diam di tempat ya. Hubungan ini juga sebenarnya yang dia rangkul, yang dia peluk dalam hubungan kalian, sesuatu yang harusnya bisa membuat dia bahagia, sesuatu yang bisa dia dapatkan untuk memenuhi hasrat dia. Hasratnya ke arah mana? Lagi-lagi ya kalian sendiri yang tahu hasrat ini ke arah mana. Karena kalau aku bilang hasratnya cuma ke arah masalah materi, ada beberapa komen, dia nggak pernah nganu materi. Oke, dia nggak nganu materi. Seks gimana? Ya, atau hal-hal lain gimana? Nah, itu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang support system itu tidak melulu tentang masalah uang. Support system itu banyak sekali sumbernya. Nah, kalian yang harus tahu support system itu dari sisi apa ya. Dan di sini kalau aku lihat hubungannya nggak bergerak ya, hubungannya stuck, hubungannya kayak apa ya, dicari jalannya pun ya. Misalnya kita coba yuk jalan di kiri, nggak ketemu. Coba yuk jalan ke kanan, nggak ketemu. Putar balik yuk, nggak ketemu. Jadi kalian harus stay di situ aja, sehingga hubungan itu ya memang nggak kemana-mana. Walaupun hubungannya indah, walaupun hubungannya menggemaskan, unyuk-unyuk ya, tapi ada kejenuhan di dalam hubungan ini. Kejenuhannya mengarah kemana? Kok gini-gini terus ya, nggak ada perkembangan. Kok nggak maju-maju ya? Apalagi kalau yang hubungannya tadi dengan quotient ini ya. Aduh, teman-temanku punya pacar, punya pasangan, bisa posting sana posting sini berduaan, kok aku nggak bisa. Malah aku ngelihat postingan dia sama pasangannya, cemburu sendiri, greget sendiri, kesal sendiri, terjadi keributan. Itu ya. Sini ada two of swords, kalian berdealing dengan situasi yang masih adalah tentang pilihan. Artinya ya mungkin ya entah kamunya atau dianya yang sudah memiliki pasangan, atau bahkan kedua belah pihak, atau memang kalian berdua pernah menjadi pasangan akhirnya berpisah juga ya. Kalian masih berdealing dengan seseorang yang belum bisa mengambil keputusan atau sikap tegas dalam hubungannya sama kamu, masih terombang-ambing terhadap pilihan. Sementara di satu sisi sebenarnya kalau aku lihat dia masih sangat menginginkan kamu, tapi juga ada pilihan lain, apapun pilihan itu. Bahkan aku melihat di sini pilihannya ada beberapa di antara mereka yang minder sama kamu, yang insecure sama kamu, mungkin karena adanya perbedaan-perbedaan yang agak-agak jauh tadi. Bisa jadi mungkin masalah materi, masalah kamu mungkin posisinya bagus, dia tidak. Mungkin kamu orang kaya, dia tidak. Mungkin kamu begini, begitu. Banyak lagi alasan-alasan lain yang membuat beberapa di antara mereka dengan energi minder di sini, sehingga kayak nggak kuat kalau harus menyamaratakan dirinya dengan kamu. Apalagi jika yang terjadi dengan perbedaan usia, ya. Ditambah lagi aku melihat di sini juga ada sedikit trust issue yang terjadi di lingkungan mereka. Mungkin ada hasutan atau ada yang ngebully mereka tentang hubungan kalian, sehingga ini semakin membuat dia jadi kayak ragu-ragu dalam menjalin hubungan terhadap kalian. Hangman ya, tuh hubungannya menggantung tanpa kejelasan. Even di sini juga dia masih celingak-celinguk ke sana ke sini ya, karena menggantung kan masih terombang-ambing tuh, masih gondal-gandul ke sana ke sini. Sebentar ke kiri ngelihat ada yang kinclong, lihat ke kanan ada yang cakep. Lihat ke sana, ada yang glowing, cantik. Ya, jadi akhirnya hatinya belum punya ketetapan atau keyakinan dalam hubungan kalian, entah itu saat itu ataupun saat ini. Sehingga hubungan ini kalau aku lihat masih menggantung atau tanpa kejelasan tadi. Itu ya. Oke, kita lihat di sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa nih? Lagi ngelamun dia, overthinking. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Aku minum dulu ya. Aku minum STMG hari ini, tapi yang sasetan. Masih berjibaku dengan koyo aku, ai. Leher dan punggungku. Nggak tahu. Masih agak kurang enak, tapi semangat gitu. Cuman agak ini aja, mungkin masih pengaruh full moon ya. Oke, kemudian di sini ada Magician. Ingin merajut. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius.
Hmm. Kemudian di sini ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck energi kalian semua di sini ada Five of Coin, ya. Merasa kehilangan, kecewa dengan apapun yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Tapi di sini bukan berarti kamu tidak berupaya untuk maju, ya. Walaupun saat ini mungkin ada ketidakstabilan yang terjadi di dalam diri perasaan kamu. Tapi aku lihat lagi berupaya untuk tetap ke depan. Tapi memang masih noleh-noleh sih. Itu ya, aku ngelihat energi seseorang tersebut saat ini seperti banyak lamunan yang ada di dalam pikirannya, ya, mengenang tentang sesuatu, flashback ke belakang, ya. Dengan Three of Wands ini di sini, kalau kartu ini adalah flashback ke belakang, artinya ada sesuatu yang dia pikirkan kembali, dia ingat kembali, mungkin ketika dia nggak terlalu sibuk, ya, dia nggak terlalu lagi senggang, katakan. Ketika dia lagi senggang atau ada momen-momen di mana memang pikirannya bisa nggak memikirkan urusan lain. Di sini ada satu memori tentang masa lalu kalian, tentang kebersamaan kalian, atau bahkan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kalian berikan tadi di atas, tentang kenyamanan yang pernah kamu berikan, masih ingat di dalam pikiran dia, ya. Masih tersimpan rapi di dalam otaknya tentang apa yang pernah kalian sediakan, apa yang pernah kalian siapkan, atau bahkan yang pernah kalian berikan terhadap diri dia. Sehingga di sini yang aku lihat, ya, kadang-kadang ada dualitas dalam diri dia, pengen maju, tapi yang aku lihat sih belum ada pergerakan maju. Lebih kepada mencoba bertahan dan lebih kepada mengingat-ingat. Tapi bagusnya di sini yang dia ingat adalah bukan hal-hal negatif, ya. Jadi yang dia ingat itu adalah tentang kebaikan-kebaikan kamu, atau tentang apapun yang pernah terjadi di masa lalu kalian yang kalian lalui bersama-sama itu, ya. Page of Swords di sini yang aku lihat, walaupun dia bertahan, walaupun dia defensif, tapi ada keinginan seperti membuka hati kembali, ya. Ini kayaknya nyambung sama kemarin tentang penyesalan dia, ya. Jadi penyesalan ini sepertinya impactnya sangat luas buat diri dia. Kadang-kadang dia mencoba untuk realistis, ya udahlah, sudah terlanjur nyesal, walaupun memang hubungan ini nggak berlanjut, jalan masing-masing. Tapi juga ada satu sisi kayak, bisa nggak ya kalau aku coba membuka hati lagi, bisa nggak ya dia terima aku lagi, gitu, ya. Karena di sini ada Knight of Coin, lambat laun. Ini ada energi gambaran mencoba untuk mendekat kembali, mencoba entah mencari tahu tentang kamu, yang paling ringan lah katakan stalking, mengamati kamu, atau ya benar-benar pengen menyatakan sesuatu atau apapun yang ingin dia sampaikan nantinya. Seperti itu ayah aku. Jadi di sini yang aku lihat, ya, dia nih benar-benar dalam situasi kayak masih mengenang, mengingat apa sih yang pernah kalian berikan, kenyamanan, kedamaian, hal-hal indah, apapun masa lalu yang pernah kalian lalui saat bersama. It's mean artinya kalau sampai dia mengingat posisi itu, berarti ada momentum di mana dia tidak mendapatkan hal itu ketika tidak bersama kalian. Kembali ke energi dia. Ada Tower, ada Judgment, ada Death. Seperti memang lagi ada benturan-benturan yang terjadi dalam kehidupan dia. Apalagi buat dia, mereka-mereka yang selama ini biasanya mengandalkan kamu, mengharapkan bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar punya kendali besar dalam membantu dia, menolong dia, memotivasi dia, itu, ya. Aku mau lihat dari Romance Angel dulu nih. Karena yang aku lihat ada mengenang masa lalu, memori-memori indah. Jadi kita buka Romance Angel, ya. Oke, di sini ada make the effort, ya. The effort. Great love is worth taking the step your guide to take. Kan? Ada energi seperti kayak pelan-pelan dia ingin melakukan satu effort baru, ya. Mungkin akan mencoba mendekati kamu, ya. Atau ini juga tentang kenangan masa lalu, ya. Mungkin ada kesadaran dalam diri dia, ya, kalau kamu mungkin selama ini banyak effortnya terhadap diri dia. Akhirnya terjadi penyesalan ketika dia nggak mendapatkan effort baru. Nih, rekonsiliasi, someone from your past is returning to your life. Ada keinginan untuk rekonsiliasi, balikan lagi.
cabut ya. Oke, kemudian di sini ada attraction ya. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini tentang apapun yang pernah kamu lakukan bersama dia. Atraksi itu adalah tentang tindakan-tindakan romantis yang kamu lakukan. Mungkin kamu memperhatikan dia, banyak hal yang kamu berikan ke dia itu adalah dalam bentuk perhatian-perhatian yang mungkin masih dia kenang selama ini ya. Kemudian di sini ada forgiving and learning. Nih, ada keinginan untuk minta maaf. Dan mungkin saja beberapa di antara mereka sudah mendapatkan pembelajaran. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, jadi kayak ada momentum di mana dia sudah menyesal atau dia sudah mendapatkan pembelajaran. Sehingga mungkin lambat laun atau cepat atau lambat, ada gambaran ini orang memang ingin minta maaf dan rekonsiliasi. Kemudian di sini ada give your relationship a chance ya, work on your partnership. Tuh dia minta kesempatan kedua. Beberapa di antara kalian, silakan kalian pertimbangkan kembali ya. Bottom of the deck, energi kamu dengan dia separation, berarti memang sudah banyak yang berpisah hubungannya. Oke, kita lihat ya. Temanya apa dong? Main lihat-lihat aja nggak tahu temanya. Apa ya? Dia masih suka mengenang masa lalu atau kebaikan kamu. Nanti aku rapihin. Jadi dia masih suka mengenang kebaikan kamu dan masa-masa bersama dulu itu ya. Kita lihat ya, kebaikan kamu apa sih yang masih dia kenang sampai hari ini. Wah, 3. Ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Hierophant, Taurus. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kebaikan kamu yang masih dia kenang atau kebaikan kamu ya yang suka dia kenang itu adalah di sini Page of Pentacle. Kamu murah hati, kamu selalu siap ya, baik ini siap mental, siap apapun yang menurut dia siap. Misalnya dia tanya ini, tanya itu, bisa nggak? Bisa. Ada waktu nggak? Ada. Punya ini nggak? Punya. Kamu selalu ada di garda depan ketika dia membutuhkan sesuatu, dan itu masih dia kenang. Kemudian di sini ada Page of Cup, ya, perhatian kamu, ketulusan kamu, ya, kasih sayang kamu, itu juga masih dia kenang sampai hari ini. Ditambah lagi dengan The Hierophant, hal-hal baik, kestabilan, ya. Apapun yang berkaitan dengan spiritual yang dia rasakan bahwa kamu itu adalah orang yang memiliki energi positif di dalam diri dia, ya. Hanya yang merasa berada di posisi energi positif. Ada juga bahwa yang dia kenang itu kamu mungkin pernah memberikan nasihat-nasihat baik, nasihat-nasihat positif, atau kamu pernah membawa dia atau menggiring dia dari dunianya mungkin yang gelap ke dunianya yang terang, atau kamu membawa dia dari situasi yang tidak baik menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia menganggap bahwa kamu itu memiliki satu kedewasaan, walaupun mungkin usia-usia kamu belum tentu dewasa, tapi dia ngerasa kayak ada old soul dalam diri kamu, ada jiwa dimana kayak kamu itu mengayomi, ya, dimana kayak kamu itu banyak memberikan naungan atau ya tadi nasihat-nasihat positif terhadap diri dia, ya. Terus kebaikan kamu yang selalu dia kenang itu ada strength di sini, ya, artinya kamu membantu dia, menguatkan dia, bahkan kamu memapah dia. Yang tadinya mungkin
down, jatuh, lumpuh, kamu membangkitkan dia, bisa jalan lagi, bisa bangkit lagi. Jadi ada hal-hal yang mungkin ya terlepas apapun lah ya yang sudah terjadi antara kalian, mungkin dia lupa diri, nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih ketika kamu sudah bangkitin dia, tapi tiba-tiba dia malah berubah arah, berbelok atau menjadi seseorang yang nggak baik. Itu kan proses yang terjadi di belakang kalian. Di sini yang terlihat berarti memang kalian pernah mengangkat dia dari satu situasi yang tidak baik-baik aja sehingga dia bangkit atau dia berdiri lagi, bahkan dia akhirnya berlari meninggalkan kalian. Ya, ini lebih kepada kayak kekuatan yang pernah kalian berikan, entah ini secara moral, entah ini secara bantuan, apapun itu juga, ya. Kemudian di sini ada Five of Swords, ya. Dalam egonya dia, dalam keras kepalanya dia, atau dalam sisi manipulatifnya dia, kalian juga banyak memberikan dia yang namanya masukan. Jangan kayak gitu, nggak baik. Jangan kayak gitu, nggak sopan. Ya, coba kamu lebih gini, pasti lebih baik. Coba kamu begini, pasti begitu. Jadi ini lebih kepada tentang ucapan-ucapan apa yang pernah kamu berikan, motivasi, perhatian, itu masih sangat dia kenang. Itu, dan masih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang sesuatu ya, mungkin yang berkaitan dengan bantuan-bantuan koin mungkin, atau bantuan-bantuan minimal. Kalau nggak koin ya ada kalian bisa bantu lain lah, mungkin coba deh nih aku punya teman di sini, ini ada link ini nih gitu. Jadi ada hal-hal yang apapun itu unconditional love dalam diri kalian terhadap diri dia, atau pengorbanan-pengorbanan yang sudah kalian berikan, itu masih sangat dia kenang. Kalau sudah kayak gitu berarti ya belum ada yang bisa nyamain apa yang sudah kamu lakukan ke dia. Ya, enak zamanku toh. Kita lihat ya apalagi yang dia kenang tentang masa lalu kalian. Tapi di sini tadi tentang attraction udah terlihat sih, tentang romansa, romantisme antara kamu sama dia sangat dan masih dia kenang. Hermit, Virgo. Kedewasaan kalian juga nih, ya. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Beberapa di antara kalian aku rasa dia akan datang ke kalian nih, akan menghubungi kalian. Kemudian sini ada Five of Pentacles. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, nih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Wheel of Fortune. Bottom of the deck-nya Nine of Pentacles, energi dia tuh, ya. Masih merasakan adanya kenyamanan sama kamu dan circle-nya masih bersama diri kamu. Artinya dia setelah mungkin tidak bersama kamu ya, atau setelah meninggalkan kamu, ada orang-orang yang dia harapkan bisa memberikan kenyamanan seperti yang kamu berikan tapi tidak dia dapatkan. Even di sini kalau sekarang energi dia lagi menuju ke sini. Tadi karena energinya kan ambiar tuh di situ, lagi nggak baik-baik aja. Ini dia lagi mengejar kenyamanan, mungkin lagi mengejar apapun yang menjadi kebutuhan dia, apapun yang menjadi prioritas dalam diri dia saat ini, ya. Yang dia kenang lagi tentang masa lalu ketika kalian bersama. Di sini The Hermit menggambarkan tentang, ya, kamu pernah menjadi seseorang yang sebenarnya kayak penasehat, atau kamu yang pernah menjadi seseorang kayak apa ya, ngeliderin dia nih, ya, yang tadinya dia sudah terpuruk, ambiar, ambruk, ya, dengan nasihat kamu mungkin atau dengan bantuan-bantuan kamu. Ya, kamu bisa memberikan dia motivasi besar bahwa hidup tuh nggak harus begini, hidup tuh nggak harus begitu. Itu dia, ya. Ini aku nggak tahu nih orang kayak apa ya, suka mengulang circle yang sama. Mungkin dulu aja dia pernah ambiar, kamu bangkitin, kamu bangkit dari kubur, ya. Kamu angkatlah, katakan kamu angkat dia. Tapi begitu berpisah dari kamu, di sini energinya ambiar lagi gitu. Jadi kayak kedewasaannya benar-benar kurang sih kalau menurut aku, ya, gitu. Nah makanya mungkin ambiar lagi, baru sadar lagi. Mungkin ketika dia yang kali ini dia ngerasa ketemu sama orang yang bisa lebih hebat dari kamu, ternyata malah menjatuhkan dia. Itu nggak ada motivasi hidup. Kalau aku lihat orangnya masih suka-suka aja.
Ada kesadaran-kesadaran terjadi, tapi kadang-kadang nanti kalau dia kembali ke posisi awal merasa tenang lagi, kumat lagi nih. Tapi tergantung usia ya. Kemudian di sini ada The Chariot nih dia. Ya, kamu itu orangnya satset. Ya, kamu orangnya mungkin nggak suka lelet, nggak suka lemot apa-apa, maunya cepet-cepet, satset. Itu juga masih dia kenang. Ya, omelan-omelan kamu nih, ceramah, marah, ngoceh, cerewetnya kamu masih dia kenang. Dalam artian apa? Mungkin kala itu dia menganggapnya, ini orang bawel banget sih, ini orang kok gini banget. Tapi setelah nggak bersama kalian, baru dia sadar, oh omelannya tuh ternyata ada maksudnya semua. Ya, terus tentang masa lalu kalian yang masih dia kenang adalah tentang Five of Pentacle. Sama nih, ada Five of Coin ya. Artinya ketika dia lagi tidak stabil, ketika dia memang sedang dalam situasi kayak layu, lesu, lemah besti, kamu menjadi seseorang yang membuat dia bersinar lagi, tumbuh lagi, subur lagi. Atau kamu banyak membantu dia ketika dia memang tidak ada kestabilan masalah finansial paling besar itu. Ya, jadi kamu memang banyak sekali membantu dia, memberikan sumbangsi sama dia. Atau jangan-jangan ekstrimnya kalian itu adalah ATM berjalannya dia. Ayang, uangku habis, transfer. Oke. Kemudian ada Nine of Wands nih dia. Ya, kalian itu adalah seseorang yang memang benar-benar pernah memberikan recovery kepada dia. Ya, penyembuhan. Ya, berarti mungkin banyak yang bertemu sama kalian ketika dia sedang tidak baik-baik saja. Entah dia masalahnya baru bubaran sama mantannya, atau dia ada masalah dengan pasangannya di tempat kerjanya. Ketika ketemu sama kamu tuh ngerasa terobati. Ya, merasa luka batin atau apapun yang terjadi sama dia di masa lalu, kayak kamu itu seseorang yang bisa menyembuhkan dia lagi. Itu, ya, itu yang masih dia kenang. Ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune yang masih dia kenang tentang kebaikan kamu, tentang gairah, passion, keberuntungan juga. Apapun yang sudah kalian berikan kepada dia, itu adalah sesuatu momentum indah buat dia. Jadi tidak membahas tentang apapun yang ada di dalam diri kamu, tentang jeleknya kamu. Jadi karena kan bisa aja kamu juga pasti punya sisi buruk dan punya sisi baik. Nah, tapi yang lagi dia kenang saat ini adalah banyaknya sisi baik yang pernah kamu berikan, terutama Wheel of Fortune nih. Kamu tuh benar-benar orang yang bisa memberikan dia keberuntungan selama ini. Tapi sayangnya dia nggak tahu bersyukur, atau mungkin nggak tahu diri. Udah dibaikin, udah dibagusin, udah dikinclongin, kepleset. Kita cek zodiak ya. Itu ya, jadi dia masih mengenang tentang kebaikan dan masa lalu, masa-masa bersama kamu. Ada Pisces, ada Taurus, Gemini, Cancer, Sagittarius, Libra. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama ada G, ada H, ada J, ada C, ada O, ada P, ada I, Z, Y, L, K, M. Bottom of the deck-nya U. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 24, 17, 26, 15, 29, 31, 18, 13, 7, 19. Bottom of the deck-nya 12. Kita baca buku. Masih tentang seni merawat sanubari. Kemarin di halaman 68 ya. Sekarang kita baca 69. Sorry. Masuk anjing. Maaf. Kini aku bukanlah sosok yang mudah kau lukai. Ini untuk kalian nih, ya. Bukan sosok yang pantas kau bodohi, juga bukan sosok yang selalu percaya ketika kau bohongi. Aku bukan lagi ceritamu yang sengaja kau sakiti. Biarkan aku pergi membawa rasa sakit ini, karena mengobati rasa sakitku kau tak perlu memintaku kembali, melainkan kau cukup setia bersamanya dan meyakini bahwa aku lebih baik tanpamu.
Tanpanya kau belajar menghargai hati, karena tanpanya kau tidak perlu bersusah payah meninggikan ego bahwa kau mencintainya, sebenarnya kau sudah tidak nyaman. Dan alasan mencintai itu bukanlah kejujuran, melainkan cara sederhana yang kau lakukan untuk mendapat belas kasihnya. Ada satu semprit kita baca ya. Menjadi berharga tidak butuh harta, dan menghargai tidak memerlukan materi. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Tetap bijak dalam menyikapinya. Tetap kok jadi bolak-balik nih ngomongnya. Terima kasih sudah menonton ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.